Ganjang dinasti Jokowi, pacung kepala Jokowi, seret dan adilis Jokowi dan keluarganya. Mahfud MD maupun kelompok oposisi yang konsisten itu menggarisbawahi keluarnya Jokowi dari istana tidak aman. Jokowi terlalu sibuk mengejar target IKN dengan membiarkan harga-harga terus naik. Jokowi terlalu sibuk mengurusi Gibran. Kalau Bapak tolong ada keinginan rakyat, Bapak masuk ke pengadilan, pengadilan Bapak harus datang. Pengadilan Bapak harus datang. Saya lihat cukup emosional dan coba menegasi, menguburkan apa yang telah diberikan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Tingkat pengangguran misalnya, Pak Jokowi memimpin di 2014 angka tingkat pengangguran itu 5,7%. Dan kita tahu juga di 10 tahun masa Pak Jokowi ini juga banyak disrupsi, salah satunya COVID, yang harusnya kita apresiasi juga. Kita jangan bicara hal-hal yang kemudian memanipulasi kesadaran rakyat untuk kepentingan politik kita, ya. Saya pikir begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Kali ini saya akan membagikan sebuah perdebatan menarik ya, antara kritikus politik Faisal Assegaf dengan Bendahara Umum Projo Panel Barus yang tayang terbaru di ILC ya. Pada kesempatan itu, dengan ada emosi, Faisal Assegaf langsung melontarkan statement kekesalannya kepada Pak Joko Widodo ya. Ia menyebut banyak agenda Pak Jokowi yang menyakiti perasaan rakyat Indonesia ya. Dan ia menyarankan kepada Pak Presiden Jokowi, jika rakyat berkeinginan untuk menghakimi Pak Jokowi harus siap masuk ke pengadilan ya. Panel Barus pun membalas statement dari Faisal Assegaf ya. Ia menyebut Faisal coba mengaburkan apa yang telah diberikan Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Ya, dan untuk lebih lengkapnya, mari kita bersama simak video ini. Tokoh reformis yang kita bisa jadikan rujukan, Pak Amin Rais. Pak Amin Rais itu fokus bahwa Jokowi sekarang sudah jadi bebek lumpuh. Jokowi sudah tidak kuat, sudah tidak punya pengaruh untuk masuk dalam percaturan strategi mengatur kabinet dengan Prabowo. Menurut Pak Amin Rais, tidak bisa dihindari ketika sehari saja, sejam saja Jokowi itu keluar dari istana, maka tekanan penegakan hukum terhadap Jokowi itu sulit untuk dihindari. Berapa hari lalu, demo serentak mahasiswa di seluruh Indonesia itu juga menimbulkan kecemasan luar biasa. Bisa muncul tiba-tiba ke permukaan dalam satu gerakan yang fokus dalam satu isu, ganjang dinasti Jokowi, pacung kepala Jokowi, seret dan adilis Jokowi dan keluarganya. Satu gerakan yang baik para mantan menteri, misal Pak Mahfud MD maupun kelompok oposisi yang konsisten itu menggarisbawahi keluarnya Jokowi dari istana tidak aman. Terlebih banyak agenda-agenda Jokowi yang sangat menyakiti perasaan rakyat. Jokowi terlalu sibuk mengejar target IKN dengan membiarkan harga-harga terus naik. Jokowi terlalu sibuk mengurusi Gibran. Jokowi terlalu sibuk ingin meyakinkan Prabowo, menyeret Prabowo dalam tanggung jawabnya, seolah-olah di masa kekuasaan Prabowo nanti harus ada politik utang budi untuk melindungi Jokowi. Kalau saya berdiri sebagai Bang Hudori, Projo dan lain-lain, saya memberi saran buat Pak Jokowi. Kalau Bapak tolong ada keinginan rakyat, Bapak masuk ke pengadilan, pengadilan Bapak harus datang. Pengadilan Bapak harus datang. Tanggapan saya atas apa yang disampaikan kawan Faisal Assegaf, saya pikir kalau beliau tadi saya lihat cukup emosional dan coba menegasi, menguburkan apa yang telah diberikan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Menurut saya banyak sekali hal-hal ya yang menjadi landasan bagi kemajuan bangsa ini yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu jangan dikubur juga gitu. Kalau kita mau ngomong angka dan yang lebih konkret gitu ya, kita ngomong tingkat pengangguran saja. Kita kan nggak bisa ngomong harga nggak diurus gitu, angkanya apa gitu loh. Itu jadi hanya retorika saja gitu loh. Mari kita bicara fakta gitu loh, jangan emosional kemudian kita juga mencoba menguburkan apa-apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Tingkat pengangguran misalnya, Pak Jokowi memimpin di 2014 angka tingkat pengangguran itu 5,7%.
Di 2014 ini, di 2014 angkanya turun sampai 4,8%. Pertumbuhan ekonomi di awal 2014 di saat memimpin itu angkanya 5,02. Ya, di 2024 angkanya 5,11. Ada pertumbuhan. Dan kita tahu juga di 10 tahun masa Pak Jokowi ini juga banyak banyak disrupsi, salah satunya COVID, ya. Yang harusnya kita apresiasi juga bagaimana Pak Jokowi sebagai pemimpin bisa mengelola badai yang cukup luar biasa sehingga Indonesia bisa tetap bangkit, bisa tetap tumbuh secara ekonomi. Ya, lalu tingkat kemiskinan misalnya dari 11% menjadi 9%. Ya, terus kemiskinan ekstrim dari 6,2% bisa diubah menjadi 0,8%. Ini kita ngomong fakta, jangan omon-omon, nggak pakai angka gitu ya. Lalu inflasi tadi ngomong harga misalnya. Di 2014 itu di awal kekuasaan Pak Jokowi itu angkanya 8,36. Sekarang di 2024 angkanya tinggal 2,12%. Artinya inilah rapotnya, inilah faktanya gitu loh. Apa yang disampaikan, saya tidak bicara apa yang sudah dicapai di bidang lain ya, di infrastruktur dan lain sebagainya ya. Apa yang disampaikan Bung Faisal tadi, saya pikir itu tidak ada salahnya sebagai sebuah pengingat, sebagai sebuah kritik ya, gitu. Jadi hemat saya banyak sudah yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam memberikan sebuah landasan bagaimana bangsa ini bisa lompat menjadi bangsa yang maju ke depan. Dan itu jangan kita kuburkan dengan menegasi itu semua, dengan menutup mata itu semua. Gitu. Kita juga kemarin menjadi bagian yang sama, gitu ya, bahwa kekuasaan harus dikoreksi, kekuasaan harus diingatkan. Saya setuju, tapi kita harus objektif, kita harus bicara fakta, juga kita jangan bicara hal-hal yang kemudian memanipulasi kesadaran rakyat untuk kepentingan politik kita, ya. Saya pikir begitu. Yang kedua, yang menarik yang harus saya sampaikan juga ya, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya, ini adalah dua kontestan yang bersaing begitu keras di 2 kali pemilu, dan fakta di 2 kali pemilu itu dua tokoh ini punya angka dukungan yang cukup besar dari masing-masing pendukungnya. Dan dua tokoh nasional ini di 2019 mengambil jalan politik persatuan, ya, mengambil jalan politik persatuan. Kedua tokoh yang berkontestasi kemudian bersatu, ya, dan ada teman-teman PDIP juga di situ, ya, bersatulah dua tokoh ini. Nah, di tengah pilihan jalan politik persatuan ini, tentu dua tokoh ini menyadari bahwa politik persatuan ini dibutuhkan untuk sebuah kemajuan, karena tanpa persatuan tidak ada kemajuan. Nah, di 2019 akhir, di 2020 ya, dunia kita semua dilanda pandemi COVID sehingga terjadi disrupsi, terjadi krisis yang luar biasa. Alhamdulillah ya, kedua tokoh yang berkontestasi keras ini sudah bersatu. Ya, sehingga apa yang terjadi? Indonesia sebagai sebuah bangsa dengan kekompakannya, dengan keguyupannya, dengan seluruh rakyatnya bisa mengelola, mengatasi pandemi COVID ini dengan baik. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita tidak hancur seperti bangsa-bangsa yang lain. Nah, dua tokoh ini telah menyaksikan betapa luar biasanya dampak dari politik persatuan. Karena kedua tokoh ini juga, kembali saya ingatkan bahwa kedua tokoh ini sadar politik persatuan ini penting menjadi pilar utama bila mana kita mau lompat sebagai sebuah bangsa ke depan. Jadi itu Bang Kardi yang kedua. Yang ketiga, kami semua meyakini bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh nasional yang memiliki ya komitmen yang besar, komitmen yang luar biasa untuk bisa bersama-sama kita semua memajukan Indonesia ke depan. Dan beliau yakin, beliau sadar betul
untuk bisa membawa bangsa ini lompat, untuk bisa membawa bangsa ini maju, salah satu faktornya adalah bagaimana menyatukan seluruh komponen bangsa bisa bersatu. Karena tanpa itu sulit kita sebagai sebuah bangsa sekali lagi bisa lompat ke depan. Nah, kalau ditanya tadi bagaimana ke depan pasca 20 Oktober ya, Pak Jokowi akan seperti apa ke depan 20 Oktober. Kalau kami melihatnya tadi Bang Kudori juga sudah menyampaikan, kami yakin ya setelah 20 Oktober Pak Jokowi akan menggunakan kekuatan politik yang dimilikinya ya bersama civil society yang mendukungnya ya untuk bersama-sama dengan rakyat berada di belakang pemerintahan Prabowo Gibran untuk memastikan kemakmuran rakyat bisa dicapai. Itu ya. Jadi kalau Bang Kodari tadi bilang Pak Jokowi ke depan 20 Oktober akan lebih mengopeni relawan 24 jam, bisa jadi seperti itu, tapi kami melihatnya bahwa Pak Jokowi pasca 20 Oktober pasti bersama rakyat akan berada di belakang pemerintahan Prabowo Gibran untuk memastikan agenda-agenda kemajuan bangsa bisa dilakukan. Dan saya mengingatkan ya pada Bung Faisal juga, suka tidak suka ya dengan demokrasi yang kita miliki ya, bahwa pemerintahan terpilih Prabowo Gibran adalah pemerintahan yang dipilih secara demokratis melalui pemilu 2024 kemarin. Artinya rakyat telah memberikan amanahnya kepada Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka ya. Ini adalah amanat rakyat yang tidak mungkin kita cederai, kita harus menjaga itu. Saya pikir itu Bang Karni.